إلا ما علمتنا علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك الفتوح والملوك والرسول وتوبة النصوح وصلح الجسد والروح. حضرة الحبائب المحترمين وعلماء الأفاضل وبالخصوص خليفة المجلس yang kurang sehat, guru kita Al-Hakam Umar bin Husin bin Umar bin Husin Al-Qas, saya doakan beliau panjang umur, sehat walafiat, dan ilmu beliau pada sore hari ini kita doakan guru-guru kita panjang umur, sehat walafiat, terkhusus Hasan bin Syihab. Saudara sekalian, kembali bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah di sore hari ini dengan izin dan inayahnya Allah. Kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan perintahnya, sholat asar berjamaah, kemudian kita sempurnakan dengan tahlil, i'tikaf, dan juga menyambung silaturahim. Mudah-mudahan seluruh ibadah yang kita lakukan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu saudara sekalian yang kami hormati, ada perkataan ulama, 3 hal manusia itu membuat ibadahnya sempurna. Apa yang pertama? Ayyaro amalahu lillahi ta'ala. Hendaklah dia semata-mata melihat segala bentuk amalnya itu datangnya dari Allah, bukan dasar kemampuan kita. Kalau memang tumpunya kita pada sore hari ini dengan gerakan tanpa gerakan Allah, tidak mungkin. Oh, nyatanya berapa banyak yang jauh datang, yang dekat nggak datang. Kenapa? Sebab tidak digerakkan oleh Allah. Abu Lahab, Abu Jahal tahu siapa baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi Allah tidak kehendaki dari mana Abu Lahab dan Abu Jahal. Hanya sekedar dapat cerita dari jauh, bahkan dia lihat dengan mata kepala sendiri, Nabi Muhammad orang baik, Nabi Muhammad orang jujur, akhlaknya bagus. Tapi Allah tidak gerakkan hatinya Abu Lahab dan Abu Jahal untuk mengimani baginda Muhammad SAW. Karena itu yang paling sulit, Bapak Saudara sekalian, ada turid, anta turid, Allahu fa'alun lima yurid. Kita mau berbuat sesuatu, Allah pun, engkau pun mau berbuat sesuatu, tapi Allah jauh lebih sempurna apa yang terjadi. Jadi kalau semata-mata kita ini, apapun yang kita lakukan datangnya dari Allah, insya Allah tidak akan menjadikan kufur nikmat kita. Pernah kita dengar kalimat yang sering kita baca, la haula wa la quwata illa billah. Ditafsirkan oleh Imam Ar-Rafi, la haula fi ta'ah wa la quwata ala tarkil maksiyah. Kita tidak akan mampu melaksanakan segala bentuk perintah Allah, dan kita pun tidak akan mampu meninggalkan segala larangan Allah tanpa semua peran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari ini dan sore ini kita kumpul untuk melaksanakan perintah Allah, sholat asar berjamaah, dan disempurnakan dengan ittiba ucapan Rasulullah, mencari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa hikmahnya? Liyukassiral ujub, agar kita jangan orang menjadi orang yang bangga. Kadang ada orang bangga begini, Pak, ini semua keberhasilan yang saya laksanakan aspek kerja keras saya. Berapa banyak orang yang kerja keras pagi, sore, siang, dan malam, tapi dia menghasilkan yang banyak. Berapa banyak orang yang kegiatannya nggak usaha, diam di rumah, pegang tasbih doang. Ada yang duitnya banyak, Pak? Banyak di kampung saya, Pak, dia nggak mau ngapain, tasbih dia pegang. Dia pulang gak kurang, dapat duit 50 juta. Kenapa? Kontrakannya banyak. Akhirnya saudara sekalian, jadi belum tentu orang yang usaha tidak menghasilkan, belum tentu orang yang tidak usaha tidak menghasilkan. Kisah yang sering kita kerjakan, kisah yang sering kita dapatkan, bagaimana ceritanya Nabi Allah Ismail radhiyallahu anhu. Siti Hajar ketika Nabi Ismail itu haus ingin mencari seteguk air,
Berangkat Siti Hajar dari Sofa menuju Marwah, dari Marwah menuju Sofa. Pulang balik sampai 7 kali, setetes air pun tidak dapati oleh Siti Hajar. Tapi dengan kekuasaan Allah, getaran kakinya beliau Ismail alaihissalatu wassalam memancarkan air Zam-Zam. Itu semua satu contoh buat kita. Belum tentu orang yang berusaha menghasilkan, belum tentu yang diam tidak menghasilkan. Ada orang berangkat nyari ilmu ke pondok, semua niatnya kalau bisa mah pengen jadi ustaz. Ya Pak ya, saya bilang jangan semua jadi ustaz, ntar saya nggak laku, saya bilang. Hilangkan saja niat, gugurkan kewajiban. Tadi kita baca tuh, ini doa daripada niat Al-Habib Abdullah Haddad. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim, ya wa tadakkur wa tazkir wa naf'a wal inkifa. Saya niat belajar dan belajarnya, saya niat mengajar dan belajar. Kalau ada orang ngajar mulu, mau kapan belajarnya? Makanya pasalnya di samping kita ngajar juga belajar. Mungkin apa yang saya dapat Bapak tidak dapat, atau mungkin Bapak yang peroleh Bapak dapat, saya tidak dapat. Semua nanti kita saling menghormati satu lainnya. Belum tentu Bapak yang duduk di sini lebih bodoh dari saya, belum tentu. Mungkin Bapak yang duduk pada hari ini lebih pintar, lebih alim daripada saya. Kalau makan saya mengatakan ini semua kepandaian saya, termasuk saya orang yang wujud. Hanya diberikan kesempatan setiap Kamis sebulan sekali saya diri di hadapan Bapak, bukan saya merasa pintar. Mungkin Bapak yang banyak lebih pintar daripada saya. Kemudian yang kedua, kata ulama, ayyabtaghiya ridallah liqassiral hawa. Hendaklah di saat kita beramal ibadah semata mencari ridha Allah, agar kita tidak beramal dengan hawa nafsu. Dikata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, nanti di akhir zaman itu orang mengedepankan hawa nafsu daripada ilmu. Kalau orang dulu ilmu dulu dikedepankan, nafsu ikutin. Contoh, mudah-mudahan Bapak tidak tersinggung. Contoh aja, 2 tahun yang lalu Indonesia ini terjangkit COVID-19, betul. Masjid semua tutup, nggak boleh salat Jumat. Akhirnya musola ngadai masing-masing, betul ya Pak ya? Kalau memang ini Ustadz yang mimpin musola, selesainya COVID, tolong dong balik lagi ke masjid. Selesai mengadakan salat Jumat dengan alasan COVID, sampai sekarang nggak pada balik Pak ke masjid. Ya banyak. Ini nafsu bukan ya Pak? Bapak jangan bangga, masjid semakin banyak, musola semakin banyak, itu mengadakan kemajuan Islam. Enggak. Itu semakin banyak tempat ibadah itu, secara hakikatnya bukan semakin maju Islam. Kalau kita pengen maju Islam, yuk kemarin kita katakanlah ini sebagai sentral kita, Masjid An-Nur. Kemarin dikenakan kita ngajin salat Jumat, bikinlah sholat Jumat di antara musola. Setelah selesai yuk kembali lagi ke Masjid An-Nur. Gitu nggak kira-kira? Sekarang enggak, sudah sekalian, orang beramal apapun, berbuat apapun, bukan ilmu yang dikedepankan, hawa nafsu. Makanya kenapa kita mencari ridha Allah? Jangan sampai kita berbuat dasarkan nafsu, bukan semata-mata mencari ridha Allah. Dari ridha Allah, mencari amal balasan dari Allah, sehingga hilanglah rasa riya kita. Sebab orang yang riya ini Pak, ini kata ulama ini, tanda-tandanya orang itu riya di saat mereka beramal, apabila kebaikan yang dilakukan tidak disanjung oleh orang lain, bahkan dimaki oleh orang lain, maka dia bakal kendor beramal. Paham maksud saya? Tanda. Jadi kalau orang riya itu tanda-tandanya beramal disanjung, dia terbang. Tapi kalau makan dicaci maki, dia tumbang. Itu peribahasa amis begitu Pak. Yang saya tambahin, orang yang ikhlas Pak, disanjung tidak terbang, ya dicaci tidak tumbang. Kenapa emang mencari ridho Allah? Mau ngapain kalau makan kita selain cari ridho Allah? Sehingga nanti kalau orang-orang yang mencari ridho Allah nggak ada unsur riya.
Terserah manusia mau senang mau kagak, bukan urusan Bapak, bukan urusan saya. Saya nyari ridho Allah kok. Ya Pak ya. Tapi ingat, orang-orang yang mencari ridhonya Allah, ujiannya banyak. Ujiannya banyak. Ini kalau saya terangin panjang lagi. Terangin jangan. Terangin. Satu contoh para asatid, para habaib, saya ubah. Ya, ada satu qolanya Hasan Basri. La yakmilul alimu bi'ilmihi hatta yubtala bi'arba'ati khisal. Orang yang punya ilmu, ya mereka tidak akan sempurna ilmunya yang dimiliki sebelum mereka diuji oleh Allah dengan 4 hal. Yang siap-siap yang jadi ustaz, yang akan menjadi ustaz, atau yang sedang berlangsung menjadi ustaz. Tidak sempurna ilmu yang kita keburukan, kebaikan pun dengan dasarnya udah nggak suka, nggak bakal suka sama kita. Begitu nggak kira-kira? Ya, jadi orang pada nggak suka, nggak suka. Makanya saudara sekalian selalu kita ingatkan ini, pasang niat yang baik supaya kita dapat ilmu, dapat pahala yang sempurna. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ma'ilatul asfiqah. Allah kirimkan teman-teman, kalau bahasa Jakarta ya, musuh dalam selimut. Ma'ilatul asfiqah, tadinya disetia dengan gurunya, disetia dengan Habib, dikenakan ada yang lebih tinggi, akhirnya guru yang ada ditinggalkan, bahkan yang dia dapatkan ilmu dari guru yang pertama habis tidak dimati. Paham Pak? Depan kita kelihatan lebih baik, tapi belakang kita habis kita berjelek-jelekin. Kira-kira ada nggak yang begini Pak? Ada nggak? Orangnya hadir nggak? Ya, ya bukan parang itu Pak. Kita kalau jawab nggak boleh. Ini kita minta maaf Pak. Kadang-kadang kita suka tertipu Pak. Ada guru yang ngajarin kita baca alif ba ta sa. Ada acara maulid. Mestinya guru yang pertama coba dihormati, paham ya Pak? Minta izin sama beliau, kenapa? Sebab memang kita dapatnya ilmu dari beliau. Ini kadang-kadang ini lupain Pak. Ya hasilnya kecil, amplopnya dikit. Bila mengundang penceramah yang tidak tahu dasar ilmunya, bayarnya mahal 15 juta. Sakit hati ya kira-kira Pak? Pak, Bapak sakit hati nggak dengarnya? Kalau Bapak barangkali jadi ustaz, Bapak tuh punya murid, udah jadi dibimbing mau apa? Waktu acara, ya acara besar, Bapak undangnya belakangan. Yang diundang penceramah kata orang, kalau penceramah undang, yang hadir Pak awakmu. Tapi amplopnya mahal, 15 juta. Yang dulu Bapak 100.000. Reaksinya kira-kira, sumpahin ke murid-murid. Kemudian yang minta maaf kita bukan komersial, tidak, untuk mengajarkan takdim kepada guru kita. Kenapa? Nggak mungkin kita dapat ilmu tanpa dengan asbab guru kita yang pertama. Ya Pak ya? Itu yang kedua, ma'ilatul asfiqah. Kemudian yang ketiga, wa ta'lul juhal. Ilmu kalau kan sempurna memang diuji oleh Allah. Siapa itu ta'lul juhal? Ada musuh dalam selimut. Kalau tadi teman yang setia, di belakang dia cintakan kejelekan kita. Ada orang yang nggak tahu masalah apa-apa. Ini Pak menikam dalam lipatan. Artinya orang itu kirimkan musuh dalam selimut. Kenapa? Sebab dia kena terprovokasi dari teman kita yang pertama tuh ikut kita. Setia tadinya terprovokasi. Bagian ikutin dia tuh, itu Ustaz nggak benar, itu Habib nggak benar. Ngikut kayak bagian. Kenapa? Sebab kita nggak tahu masalahnya, tahu-tahu kena terprovokasi dari orang tadi, asalnya teman setia. Akhirnya orang bodoh tadi itu menikam kita dari belakang, ngikut jelekin kita tahu juga yang terakhir yang keempat. Wa hasidil ulama. Ilmu itu tidak akan sempurna yang disandang oleh seorang kalau tidak dihasut oleh sesama jenis. Ulama yang hasud ulama, kiai yang hasud kiai, ustaz yang hasud ada peribahasa musuhnya pedagang, musuhnya pegawai, musuhnya ustaz bego.
Itu ustaz bego kalau di musuh-musuhan Pak. Ya Pak, jangan sampai kita jadi ustaz ya kan saling bersaing. Ya, beda pendapat boleh. Beda pendapat boleh. Asalkan jangan beda pendapatan. Beda pendapat tanpa yang bahaya. Jangan saling hasud menghasut. Kita bagikan garam kata Imam Ghazali. Kalau makan garam itu bagus bersih, insya Allah cerminan makan yang kita bikin bakal jadi enak. Tapi kalau garamnya rusak, bagaimana mungkin makan jadi sedap? Jangan rasa hasud dan tidak. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan yang itu biar panjang sebab buru-buru tidak belum ada. Mudah-mudahan kehadiran kita sore hari ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadah Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Abbas amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.